Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam pohon di rumah kita. Iya. Yang lagi nanam pohon happy banget. Jalani segala aktivitas kamu hari ini. Nah, teman Pro 2, pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget untuk dihargain, entah itu sama orang terdekat, sama temen, atau mungkin lingkungan sekitar kamu. Tapi kadang tanpa sadar kita justru lupa satu hal penting. Kita sendiri sudah cukupkah menghargai diri kita sendiri? Karena jujur, sering banget kita itu lebih gampang untuk mengapresiasi orang lain, tapi ke diri kita sendiri itu malah keras banget ya. Pagi ini kita bakal ngobrol soal menghargai itu dimulai dari diri kita sendiri. Sudahkah kita lakukan? Dan sudah bersama kita pagi hari ini ada Ibu Sri Handayani, seorang penyuluh agama Hindu dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Aku mau sapa dulu. Halo, selamat pagi Kak Sri. Halo, selamat pagi Mbak Ita. Apa kabar hari ini? Asengkara baik. Oke, sebenarnya nih ya, kalau kita ngomongin soal menghargai diri sendiri, apa sih maknanya dalam kehidupan kita sehari-hari? Iya, baik. Terima kasih, selamat pagi teman Pro 2. Jadi menghargai diri sendiri itu adalah sikap menerima, menghormati, dan memperlakukan diri itu dengan baik. Jadi bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki, tanpa membandingkan dengan orang lain, seperti itu. Oke, tapi kenapa banyak dari kita yang justru sulit untuk menghargai dirinya sendiri? Logikanya kalau kita belum bisa menghargai orang lain ya, kita berarti belum mencintai diri kita sendiri. Kenapa kita sulit? Nah, karena artinya kita belum bersyukur. Kuncinya adalah bersyukur. Kalau kita menyadari bahwa kita mencintai diri kita itu adalah bagian dari kita mencintai jiwa atau atman itu. Berarti kita sudah bisa menghargai diri kita. Nah, untuk mempermudah atau bagaimana sih kita agar lebih mencintai diri kita, yang pertama jangan mudah terpengaruh. Kemudian kita berikan self talk positif kepada diri kita. Hal sederhana dimulai ya bersyukur dari hal-hal kecil. Misalnya kita jangan membandingkan diri dengan orang lain. Misalnya kita melihat teman, rekanan atau siapapun lebih dari kita, karena setiap manusia kan diberikan kelebihan dan kekurangan. Jadi kita menyadari diri kita siapa. Kita kan sama-sama makhluk ciptaan Tuhan ya, yang artinya memiliki kelebihan dan kekurangan itu pasti. Kalau kita bisa menghargai diri kita, itu secara otomatis berarti kita juga bisa menghargai orang lain. Kalau kita belum bisa menghargai diri sendiri atau mencintai diri kita sendiri, berarti kita belum ikhlas atau sebenarnya belum mencintai orang lain, karena kita memulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Supaya lebih mudah ya kita bersyukur. Bersyukur dengan astungkara atau terima kasih Tuhan, hari ini saya masih diberikan kesehatan. Terus berikan afirmasi positif kepada diri kita sendiri. Terima kasih kepada tubuh ini, terima kasih hari ini saya sudah melakukan suatu hal yang positif walaupun mungkin pencapaiannya belum terlalu besar. Karena sering diucapkan itu akan secara tidak langsung itu akan juga menumbuhkan rasa cinta terhadap diri kita sendiri dan menyadari siapa diri kita gitu. Wah, baru awal teman Pro 2, tapi kita udah ngerasa kena banget ya. Jangan kemana-mana, habis ini kita bakal lanjut lagi obrolannya. Dengerin terus obrolan Sepada hari ini. Kecelakaan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Pertolongan pertama pada kecelakaan merupakan penanganan darurat untuk korban kecelakaan. Staf Pelayanan PMI Daud Puji Raharjo menyampaikan beberapa langkah pertolongan pertama pada kecelakaan yang bisa dilakukan. Pertama, amati dan waspadai kondisi lingkungan. Kedua, cek tingkat kesadaran korban. Ketiga, periksa pernapasan dan kondisi luka korban. Keempat, pastikan korban di tempat yang aman. Kelima, hubungi layanan ambulan dan pihak polisi. Kami mohon kepada masyarakat untuk menyimpan nomor layanan emergensi. Yuk pahami langkah pertolongan pertama pada kecelakaan dengan tepat dan benar.
Yuk pahami langkah pertolongan pertama pada kecelakaan dengan tepat dan benar. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam pohon di rumah kita. Iya. Yang lagi nanam pohon happy banget. Ya iyalah, bangga aku tuh bisa berpartisipasi kurangi global warming. Nggak cukup sampai di sini aja. Pohon itu harus dirawat dan pastikan mereka itu tumbuh dengan baik sehingga benar-benar bermanfaat. Oh iya ya, kok aku nggak kepikiran ke sana? Selain itu, kurangi penggunaan sampah plastik dan lakukan daur ulang, hemat listrik dan gunakan energi alternatif. Waduh, banyak juga tugas kita ya. Aku pikir cuma tanam pohon doang. Pahami langkah pertolongan pertama pada kecelakaan dengan tepat dan benar. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan
rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam pohon di rumah kita. Iya. Yang lagi nanam pohon happy banget. Ya iyalah, bangga aku tuh bisa berpartisipasi kurangi global warming. Nggak cukup sampai di sini aja. Pohon itu harus dirawat dan pastikan mereka itu tumbuh dengan baik sehingga benar-benar bermanfaat. Oh iya ya, kok aku nggak kepikiran ke sana? Selain itu, kurangi penggunaan sampah plastik dan lakukan daur ulang, hemat listrik dan gunakan energi alternatif. Waduh, banyak juga tugas kita ya. Aku pikir cuma tanam pohon doang. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Rahmadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Kecelakaan. Staf pelayanan PMI Daud Puji Raharjo menyampaikan beberapa langkah pertolongan pertama pada kecelakaan yang bisa dilakukan. Pertama, amati dan waspadai kondisi lingkungan. Kedua, cek tingkat. Pada hari ini teman Pro 2 kita masih ngobrol bareng Mbak Sri Handayani dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Dan ternyata ya kadang kita itu nggak sadar kalau kita lagi nggak menghargai diri sendiri. Nah kira-kira apa aja sih tanda-tandanya seseorang itu belum bisa menghargai dirinya sendiri? Tanda-tandanya Mbak Ita itu seperti sering membandingkan diri dengan orang lain. Itu kemudian sering merasa gagal. Contohnya kenapa sih misalnya dia itu lebih cantik, lebih ganteng atau lebih pintar. Nah, itu akan muncul dengan sendirinya menjadi kurang percaya diri jadinya. Ciri-cirinya ya minder. Dia merasa
saya tidak seperti orang lain. Jadi berpikir negatif lah seperti itu. Sering membandingkan diri. Apalagi sekarang adanya media sosial ya. Iya. Lebih banyak orang yang suka membandingkan dirinya dengan orang lain. Iya, dengan kemajuan informasi atau informatika di zaman digitalisasi yang mungkin anak-anak remaja ya, kita juga tidak bisa pungkiri di kalangan generasi X ke Gen Z itu juga itu terpengaruh sekali ya, apalagi generasi sekarang. Dengan contoh nih handphone, nah seperti itu. Kadang juga kan bisa menjadi perbandingan kalau temannya membawa handphone yang lebih bagus, nah merasa nggak percaya diri. Oh saya nggak masuk dalam artinya grup si A gitu ya. Jadi membandingkan diri. Padahal kalau kita mampunya seberapa, kita sadari bahwa oh nggak apa-apa, misalnya kalau teman saya nih membawa handphone yang bagus, saya yang biasa, yang penting kan sekarang fungsinya, bukan gengsinya, seperti itu. Biasanya apa nih penyebabnya yang paling sering? Ya sering membandingkan diri, penyebabnya sering membandingkan diri, kemudian pengaruh teknologi juga keras sekali sekarang. Jadi sehingga orang itu merasa kurang bersyukur lah, kurang percaya diri dan berpikir negatif. Karena kalau pikiran negatif tiap hari diucapkan atau menjudge diri kita sendiri dengan atau self talk kita negatif, itu akan tumbuh seperti afirmasi. Afirmasi kita kan usahakan menjadi afirmasi positif. Karena untuk membangun kepercayaan diri atau menghargai diri sendiri itu memang perlu keterampilan, bukan sesuatu yang instan. Jadi dengan kita berusaha kembali ke dalam diri kita, mungkin dengan pranayama atau meditasi sejenak, berbicara kepada diri kita sendiri, supaya hal-hal yang negatif itu bisa kita minimalis atau kita kurangi. Seperti itu. Oke, ternyata banyak hal kecil ya teman Pro 2 yang sering kita anggap biasa aja, padahal itu tuh bentuk kita kurang menghargai diri kita sendiri. Iya, betul sekali. Oke, nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2, jangan kemana-mana, dengarkan terus Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu di obrolan sepada. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam pohon di rumah kita. Iya. Yang lagi nanam pohon happy banget. Ya iyalah, bangga aku tuh bisa berpartisipasi kurangi global warming. Nggak cukup sampai di sini aja. Pohon itu harus dirawat dan pastikan mereka itu tumbuh dengan baik sehingga benar-benar bermanfaat. Oh iya ya, kok aku nggak kepikiran ke sana? Selain itu, kurangi penggunaan sampah plastik dan lakukan daur ulang, hemat listrik dan gunakan energi alternatif. Waduh, banyak juga tugas kita ya. Aku pikir cuma tanam pohon doang.
Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Rahmadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau jika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Yuk pahami langkah pertolongan pertama pada kecelakaan dengan tepat dan benar. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Rahmadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau jika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam pohon di rumah kita. Iya. Yang lagi nanam pohon happy banget. Ya iyalah, bangga aku tuh bisa berpartisipasi kurangi global warming. Nggak cukup sampai di sini aja. Pohon itu harus dirawat dan pastikan mereka itu tumbuh dengan baik sehingga benar-benar bermanfaat. Oh iya ya, kok aku nggak kepikiran ke sana? Selain itu, kurangi penggunaan sampah plastik dan lakukan daur ulang, hemat listrik dan gunakan energi alternatif. Waduh, banyak juga tugas kita ya. Aku pikir cuma tanam pohon doang.
Yuk pahami langkah pertolongan pertama pada kecelakaan dengan tepat dan benar. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam pohon di rumah kita. Iya. Yang lagi nanam pohon happy banget. Ya iyalah, bangga aku tuh bisa berpartisipasi kurangi global warming. Nggak cukup sampai di sini aja. Pohon itu harus dirawat dan pastikan mereka itu tumbuh dengan baik sehingga benar-benar bermanfaat. Oh iya ya, kok aku nggak kepikiran ke sana? Selain itu, kurangi penggunaan sampah plastik dan lakukan daur ulang, hemat listrik dan gunakan energi alternatif. Waduh, banyak juga tugas kita ya. Aku pikir cuma tanam pohon doang. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Saja. Pertolongan pertama pada kecelakaan merupakan penanganan darurat untuk korban kecelakaan. Staf pelayanan PMI Daud Puji Raharjo menyampaikan beberapa langkah pertolongan pertama pada kecelakaan yang bisa dilakukan. Pertama, amati dan waspadai kondisi lingkungan. Kedua, cek tingkat kesadaran korban. Ketiga, periksa pernapasan dan kondisi luka korban. Keempat, pastikan korban di tempat yang aman. Kelima, hubungi layanan ambulan dan pihak polisi. Kami mohon kepada masyarakat untuk menyimpan nomor layanan emergensi. Yuk pahami langkah pertolongan pertama pada kecelakaan dengan tepat dan benar. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam pohon di rumah kita. Iya. Yang lagi nanam pohon happy banget. Ya iyalah, bangga aku tuh bisa berpartisipasi kurangi global warming. Nggak cukup sampai di sini aja. Pohon itu harus dirawat dan pastikan mereka itu tumbuh dengan baik sehingga benar-benar bermanfaat. Oh iya ya, kok aku nggak kepikiran ke sana? Oke, masih di obrolan Sepada teman Pro 2. Kita masih ngobrol soal menghargai diri sendiri. Sudahkah kita lakukan ya? Jadi langkah sederhana apa sih yang bisa kita lakukan mulai sekarang untuk belajar menghargai yang namanya diri sendiri, Mbak Sri? Baik, terima kasih Mbak Ita dan teman Pro 2 dimanapun berada. Jadi cara sederhana yaitu adalah bagaimana kita sering mengafirmasi
positif atau self talk positif pada diri kita, kemudian menghargai pencapaian-pencapaian terkecil dari diri kita, tanpa sering membandingkan diri dengan orang lain, kurangi butuh validasi dari orang lain juga. Kemudian ini juga pengaruh lingkungan sih sebenarnya. Jadi pengaruh lingkungan mungkin sering atau pengalaman masa lalu bisa jadi. Karena sering merasa dianggap gagal gitu. Bisa jadi karena orang terdekat juga. Tetapi kita bisa untuk lebih menghargai dengan kita lebih mengenal diri kita. Kalau kita sudah mengenal siapa kita, diri kita, berarti kita bisa menghargai diri kita. Karena seperti dalam Bhagavad Gita ya, percakapan Arjuna dan Sri Krishna kan ada sebutkan bahwa dirimu sendirilah yang menjadi sahabat terbaik, bahkan musuh terbesar. Karena kan kalau dalam agama Hindu nih kita mengenal ada Sadripu ya. Musuh itu bukan berada di seberang lautan yang musuh terbesar, tetapi justru ada dalam diri kita sendiri. Nah, bagaimana kita bisa menghilangkan atau mungkin menjauhi musuh dalam diri kita? Ya diri kita sendiri yang untuk mengendalikannya. Artinya apa? Kalau kita bisa menghargai diri kita, kita menyadari siapa kita, secara tidak langsung kita akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Nah, mungkin dari sahabat Pro 2 juga pernah melihat atau menonton ya film pada saat Drupadi ya, ingin juga mengakhiri hidupnya nih, kenapa nih saya dilahirkan, siapa aku kan gitu ya. Ya untuk mengenal dirimu sendiri, kamu harus tahu kebenaran. Apa sih kebenaran itu kan gitu ya. Jadi kebenaran itu ada dasar-dasarnya, ada 5 pilarnya. Jadi pengorbanan, kesetiaan, cinta, kasih sayang, itu yang perlu kita sadari. Seperti juga disebutkan dalam Upanishad, ajaran Tatwamasi. Tat itu, Twam adalah asi engkau, itu adalah engkau, bahwa sesungguhnya sumber kita itu dari Tuhan. Jadi Tuhan ada dalam tubuh manusia berupa jiwatman, atman itu sendiri. Kita hargai. Berarti kalau kita bisa mencintai diri, kita juga bisa mencintai Tuhan. Cara tidak langsung aura itu akan keluar, kita bisa mencintai orang lain. Seperti itu. Oke, berarti dalam ajaran agama Hindu nilai yang mengajarkan pentingnya menghargai diri? Tatwamasi. Tatwamasi. Dan Pancasrada. Kan kita mengenal ada Tuhan, ada karma pala, ada atma. Nah, ini atma ini kan merupakan percikan terkecil dari Tuhan yang disebut jiwatman dalam tubuh manusia. Nah, jiwa ini kan bagian dari Tuhan. Jadi bagaimana kita menghargai diri kita? Kalau kita tidak menghargai diri kita, berarti kan sama seperti serada atau bakti kita kepada Tuhan juga tidak kita hargai, atau kita tidak berbakti kepada Tuhan. Karena kita sendiri adalah bagian dari Tuhan itu. Hanya badan kasarnya yang berbeda. Pada dasarnya kan satu sumber yang sama, sehingga artinya kita bisa mengurangi pikiran-pikiran negatif seperti karena merasa kurang, sehingga ada keinginan-keinginan negatif. Bahkan ini kan banyak sekali, maaf ya, kasus-kasus yang mengakhiri hidupnya seperti itu, karena itu juga salah satu contoh bahwa tidak mencintai diri kita sendiri. Seperti itu. Oke. Kadang kita ngerasa, wah kita harus sempurna dulu nih untuk pantas dihargai. Padahal kan nggak selalu begitu. Nah, gimana caranya kita untuk berdamai dengan kekurangan yang ada di dalam diri kita sendiri? Baik, jadi kita perlu latihan. Jangan terlalu meminta perfeksionis. Jadi kita yang tahu tentang diri kita kan sebenarnya adalah diri kita sendiri. Jadi jangan standarnya tuh terlalu tinggi. Kalau kita diberi kemampuan misalnya dari 1 sampai 10, kemampuan kita cuma 5, ya kita asah sampai 5 itu. Karena kan setiap orang kan memiliki kemampuan yang berbeda.
ada kelebihannya mungkin di seni, ada kemungkinan di mungkin bagiannya akademis atau non akademis. Setiap orang itu kan memiliki kelebihan dan kekurangan beda. Berhenti untuk membandingkan diri dengan orang lain. Caranya selalu memotivasi diri, walaupun sederhana, walaupun kecil pencapaian kita sadari, oh segini loh kemampuan saya. Udah syukuri saja. Dan hilangkan kata-kata negatif. Misalnya, oh saya gagal, oh saya tidak bisa ubah. Kita bisa mengubahnya, karena kan kita sendiri yang melakukan itu. Kita rubah menjadi saya pasti bisa, walaupun perlu proses. Kan tidak ada yang instan, segala sesuatu juga butuh proses. Oke, tapi ketika kita sudah menghargai diri kita sendiri ya kan, apakah itu akan berdampak ke cara kita memperlakukan orang lain? Tentu, karena kalau kita sudah menghargai diri kita, secara tidak langsung kita bisa menghargai orang lain. Kadang kan kita empati kepada rekan, sahabat yang memiliki masalah, ya. Tetapi apakah kita sadari, apakah kita tidak terlalu kasar dengan diri kita pada saat kita kena masalah? Aku nih gagal, aku tidak bisa seperti itu. Tapi pada saat kita mendengar teman mendapatkan masalah, kenapa kita bisa demikian sabar, memberikan pemahaman atau mungkin menenangkan sahabat-sahabat kita? Sudahkah kita lakukan kepada diri kita? Kan itu dulu. Kalau kita tidak bisa kepada diri kita, itu tidak akan terpancar. Akan jadinya seperti psikolog ya. Kalau psikolog itu kan selalu mendengarkan keluhan-keluhan. Nah, bahkan seorang psikolog, karena itu juga manusia, juga harus menyadari siapa saya, tugas saya apa. Oh, jadi beberapa dari klien mungkin yang didengarkan, oh seperti ini masalahnya. Oh, setiap orang itu punya masalah ternyata. Jadi tidak ada yang tidak ada bermasalah dalam hidup ini, tetapi bagaimana kita menghargai diri kita dengan tanpa membandingkan diri kita atau memiliki atau membutuhkan validasi dari orang lain. Berhenti, stop membutuhkan validasi dari orang lain. Oke, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk teman Pro 2 di WhatsApp kita di 0811399154. Tapi jangan kemana-mana dulu, dengerin terus obrolan pada hari ini. Yuk pahami langkah pertolongan pertama pada kecelakaan dengan tepat dan benar. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air.
Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Rahmadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau jika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam pohon di rumah kita. Iya. Yang lagi nanam pohon happy banget. Ya iyalah, bangga aku tuh bisa berpartisipasi kurangi global warming. Nggak cukup sampai di sini aja. Pohon itu harus dirawat dan pastikan mereka itu tumbuh dengan baik sehingga benar-benar bermanfaat. Oh iya ya, kok aku nggak kepikiran ke sana? Selain itu, kurangi penggunaan sampah plastik dan lakukan daur ulang, hemat listrik dan gunakan energi alternatif. Waduh, banyak juga tugas kita ya. Aku pikir cuma tanam pohon doang. Yuk pahami langkah pertolongan pertama pada kecelakaan dengan tepat dan benar. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Rahmadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana. Teman Pro 2, kita sudah di ujung acara ya. Tapi aku mau bacain beberapa WhatsApp yang sudah masuk di 081139911054. Ada Ayu di Singaraja yang bertanya. Kadang ya aku itu sering ngerasa berusaha maksimal tapi tetap aja ngerasa kurang, dan juga sering bandingin diri aku sama orang lain. Itu gimana ya caranya biar bisa berhenti ngerasa nggak cukup sama diri kita sendiri? Baik, terima kasih Ayu ya. Baik Ayu, itu hal yang wajar aja ya, karena pernah merasa
sudah melakukan yang terbaik, tapi rasanya kok masih kurang. Setiap manusia normal saja pernah merasakan seperti itu. Tetapi kembali lagi seperti topik kita pada pagi hari ini, bagaimana sih kita menghargai diri kita sendiri. Jadi untuk Ayu berhenti ya, stop ya membandingkan diri lagi dengan orang lain, walaupun sudah rasanya sudah bagus, tapi kok masih kurang, sehingga rasa itu muncul terus. Nah, dilatih dengan cara menulis ya, bisa kita tuliskan hal-hal positif dalam diri kita. Mungkin apa sih kelebihan-kelebihan kita, bisa kita tuliskan 1, 2, 3 setiap harinya, sehingga lama-lama itu akan menjadi kebiasaan, lama-lama itu juga akan menjadi self-talk positif kepada diri kita, dan itu seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa tidak sesuatu yang instan, kita perlu proses, dan kuncinya sih bersyukur ya, mengenali diri kita, bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Tanah uang swasta nulis di dunia ini. Oke. Ada Dewa di kawasan Seririt. Saya sering ngerasa nggak enakan sama orang lain, sampai akhirnya malah mengorbankan diri saya sendiri. Apakah itu termasuk nggak sih tanda kita belum menghargai diri, dan gimana cara untuk mulai merubahnya? Iya, betul. Jadi kalau kita merasa nggak enakan, itu juga salah satu kita tidak belum bisa ya menghargai, kan karena budaya timur tuh memang kurang enakan sih sebenarnya. Karena begini, kita tidak bisa menyenangkan semua orang, atau kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang ya Dewa. Artinya berani mengatakan tidak jika memang itu tidak sesuai atau itu melanggar hal-hal kebajikan. Kalau misalnya maaf nih contoh, yuk kita bolos nih sekolah, atau kita mabuk-mabukan karena nggak enak. Nah, itu kan merugikan diri sendiri. Sudah tahu itu rugi, kenapa harus kita merugikan diri kita? Ya nggak usah kita lakukan. Berarti kan kita tidak menyayangi diri kita. Tahu batasannya. Ya, stop nggak enakan karena kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Seperti itu. Oke, satu lagi ada Komang di Sukasade. Kalau lingkungan kita itu justru sering meremehkan atau tidak menghargai kita, gimana caranya supaya kita tetap bisa menghargai diri kita sendiri? Lebih ke kita cuek ya. Jadi kalau memang kita melakukan hal-hal yang positif, ya kita nggak usah dengarkan omongan orang lain gitu. Kita tidak harus mudah terpengaruh dengan kata-kata orang lain. Ya biarin saja. Atau juga maaf nih, misalnya kita makan, ya minum, itu atas usaha jerih payah kita sendiri. Setiap proses yang kita lakukan itu kita yang tahu. Ya abaikan saja selama itu memang hal-hal itu positif. Kita tetap bisa menerima masukan, kritikan dari orang lain. Itu perlu, sangat perlu. Tetapi itu bukan menjadi menjadi faktor utama sehingga kita tuh harus ngikutin kata orang lain. Tidak seperti itu. Jadi cuek aja sih sebenarnya. Kalau memang hal kita yang kita sudah lakukan benar, nggak usah peduli gitu. Seperti itu. Oke, yang terakhir yang ingin Mbak Sri sampaikan untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin kita hari ini, mungkin singkat aja. Baik, hargai dirimu, hargai hidupmu, maka dunia pun juga akan secara otomatis menghargaimu. Menghargai kita ya. Oke, teman Pro 2, dari obrolan kita hari ini kita jadi sedikit belajar kalau menghargai itu nggak harus nunggu orang lain dulu, tapi dimulai dari diri kita sendiri. Karena saat kita bisa menerima dan menghargai diri kita, hidup itu rasanya pasti akan lebih ringan. Terima kasih Mbak Sri waktunya hari ini. Iya, sama-sama Mbak Ita. Sudah berbagi, sudah sharing di obrolan sepada ya. Dan terima kasih juga untuk kamu teman Pro 2. Sampai ketemu lagi di obrolan sepada berikutnya. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam pohon di rumah kita. Iya. Yang lagi nanam pohon happy banget. Ya iyalah, bangga aku tuh bisa berpartisipasi kurangi global warming. Nggak cukup sampai di sini aja. Pohon itu harus dirawat dan pastikan mereka itu tumbuh dengan baik sehingga benar-benar bermanfaat. Oh iya ya,
Kok aku nggak kepikiran ke sana? Selain itu, kurangi penggunaan sampah plastik dan lakukan daur ulang, hemat listrik, dan gunakan energi alternatif. Waduh, banyak juga tugas kita ya. Aku pikir cuma tanam pohon doang.